dalam masa perantauan ke Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa. Sayid Abdurrahman memilih bertempat tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Beberapa waktu kemudian, ia mempersunting putri Maulana Sultan Hasanuddin. Diperkirakan tahun 1570 Masehi. Putri bangsawan itu juga masih keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bernama Syarifah Khadijah, cucu Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dari pasangan dua keturunan Rasulullah ini lahir 3 orang putra, yaitu Sayid Sulaiman, Sayid Abdurrahim yang terkenal dengan Mbah Arif Segoro Puro Pasuruan, dan Sayid Abdul Karim yang dimakamkan dekat pemakaman Kanjeng Sunan Ampel, Surabaya. Mewarisi ketekunan leluhurnya di dalam bertakwa, keluarga ini berjuang keras menyebarkan Islam di Jawa. Tak jauh dengan apa yang telah dilakukan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati di Cirebon. Pengaruh dan ketekunan mereka dalam berdakwah membuat penjajah Belanda sangat khawatir. Maka ketika menginjak dewasa, Mbah Sayid Sulaiman dibuang oleh mereka. Putra sulung Sayid Abdurrahman ini kemudian tinggal di Rakyat, Pekalongan, Jawa Tengah. Di Pekalongan beliau menikah dan mempunyai beberapa orang putra, di antaranya Mbah Hasan, Mbah Abdul Wahab, Mbah Muhammad Bakir, dan Mbah Ali Akbar. Dari Pekalongan, Sayid Sulaiman berkelana lagi, dan kali ini ke Solo, Surakarta menjadi tempat tujuannya. Selama tinggal di Solo, beliau terkenal sakti mandraguna. Kesaktiannya yang sudah termaksur itu mengundang rasa iri dari seorang raja Mataram. Sang raja ingin membuktikan kesaktian Mbah Sayid, maka diundanglah Mbah Sayid ke keraton. Saat itu di istana sedang berlangsung pesta pernikahan putri sang raja Mataram. Sayid Sulaiman dipanggil menghadap untuk memeriahkan pesta pernikahan putri bungsunya ini. Raja meminta agar Mbah Sayid memperagakan pertunjukan yang tak pernah diperagakan oleh siapapun. Mbah Sayid Sulaiman ini orang yang sangat sakti kan. Kalau memang Mbah Sayid benar-benar sakti, saya minta tolong buatkan pertunjukan yang tidak umum, yang belum pernah disaksikan oleh orang-orang sini, kata Raja Mataram kepada Mbah Sayid dengan nada sangat menghina dan mengejek. Mendengar permintaan raja yang sinis itu, Sayid meminta pada raja untuk meletakkan bambu di meja, sembari berpesan untuk dihitung atau ditunggu
Sayid Sulaiman lalu pergi ke arah timur. Masyarakat sekitar keraton menunggu kedatangan Mbah Sayid. Demikian lama telah pergi ke timur, namun Mbah Sayid belum juga datang. Setelah bambu itu diletakkan di meja, Mbah Sayid berjalan ke timur dan ditunggu-tunggu orang semuanya. Raja Mataram hilang kesabaran. Ia marah. Ia membanting bambu yang di atas meja itu yang disuruh menunggu oleh Mbah Sayid. Bambu itu hancur berkeping-keping. Sesuatu yang ajaib terjadi. Kepingan bambu-bambu itu menjelma menjadi hewan yang bermacam-macam jenisnya. Raja Mataram tersentak melihat keajaiban ini. Barulah ia mengakui kesaktian Sayid Sulaiman ini. Sekarang hewan-hewan itu menjelma satu demi satu. Raja Mataram kemudian meminta beberapa prajurit untuk mencari Mbah Sayid Sulaiman yang berjalan ke timur, menghilang entah mana. Sedangkan hewan jelmaan bambu itu terus dipelihara. Hewan-hewan itu ditampung dalam sebuah kebun binatang yang kemudian diberi nama Sri Wedari. Artinya Sri artinya tempat, sedangkan Wedari artinya wedar. Sabdane Sayid Sulaiman. Kebun binatang itu telah dipelihara tak lama berselang. Sri Wedari menjadi sebuah taman dan objek wisata terkenal peninggalan Mataram. Namun pada tahun 1978 binatang-binatang di Sri Wedari dipindah ke kebun binatang Satwa Taru. Peristiwa itu berlanjut. Mbah Sayid Sulaiman telah meninggalkan Solo. Sekarang Mbah Sayid Sulaiman menuju ke Surabaya, yaitu Sunan Ampel, ingin belajar kepada beliau atau Raden Rahmat. Kabar keberadaan Sayid Sulaiman akhirnya sampai ke telinga Raja Mataram. Ia mengirim utusan ke Surabaya untuk memanggilnya. Di antara utusan itu ada Sayid Abdurrahim, adik kandung dari Sayid Sulaiman sendiri. Sesampainya di Ampel, ia sangat terharu bertemu kembali dengan kakak tercintanya. Akhirnya ia memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Mataram. Ia ingin belajar kepada Kanjeng Sunan Ampel bersama sang kakak. Pada suatu malam saat murid-murid Sunan Ampel sudah tertidur pulas, tiba-tiba terdapat dua kilatan sinar menerpa dua orang murid Sunan Ampel itu, yang tak lain adalah dua orang dari Mbah Sayid Sulaiman dan Mbah Abdurrahim. Dan Mbah Ampel segera mengikat sarung yang dikenakan beliau. Mbah Sayid Sulaiman dan Mbah Abdurrahim mengacungkan tangan saat dipanggil di pagi harinya, dan akhirnya dia mengaku. Dan Mbah Ampel berkata, mulai sekarang santriku jangan manggil Sulaiman, jangan manggil Abdurrahim toh ya, tapi panggil ya Gus Sulaiman atau
Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, dawuh Kanjeng Sunan, begitu saut santri-santri Mbah Kanjeng Sunan Ampel. Riwayat belajarnya Sayid Sulaiman kepada Sunan Ampel ini sebenarnya masih sangat disangsikan, soalnya terdapat silsilah tahun yang terlalu jauh antara masa hidup Sayid Sulaiman dan Kanjeng Sunan Ampel. Sunan Ampel hidup pada tahun 1401 sampai 1481 Masehi. Abad ke-14 Masehi. Sayid Sulaiman diperkirakan hidup pada abad 17 Masehi, jadi selisih 3 abad atau 300 tahun. Yang dengan Sunan Ampel, kemudian besar Sayid Sulaiman belajar di Ampel. Ini tidak pada Sunan Ampel sendiri, tetapi pada generasi-generasi penerus. Beliau kemudian juga cerita di atas cerita ketika mereka nyantri kepada Habib Soleh atau Mbah Sendiri. Keramat-keramat kita nyantri Ampel, kakak beradik itu telah pergi ke Pasuruan untuk nyantri pada Mbah Soleh. Meninggalkan 6 putra yang telah menjadi penerus sejak kakeknya Sayid Sulaiman. Mereka adalah Sayid Imam Ghazali, makamnya di Tahunan Pasuruan; Sayid Ibrahim, makamnya kota Pasuruan; Sayid Bahrudin, makamnya di sebelah Tugu Pahlawan, Surabaya; Sayid Iskandar, makamnya di Bungkul, Surabaya; Sayid Abdullah, makamnya di Bangkalan, Madura; dan Sayid Ali Aswar, makamnya di Sidrosmo. Belakangan diketahui bahwa menurut catatan nasab keluarga Sidogiri dan Bangkalan, Sayid Abdullah adalah putra Sayid Sulaiman, bukan cucu Sayid Sulaiman dari Sayid Ali Akbar. Matur nuwun, semoga tetap budaya kita cari dan semoga tetap berkarya video ini. Salam sehat, salam budaya semua. Rahayu, rahayu.